another video. Kalau kalian belum tahu aku siapa, nama aku Olive, Wasabi, and today kita bakal lanjutin pembahasan aku minggu lalu. Guys, di salah satu videonya Agung Hapsa, yaitu salah satu role model aku, dia nyebutin kalau pendidikan Indonesia itu ketinggalan 128 tahun. Dan di video kali ini aku bakal bahas yang menurut aku salah satu penyebab kenapa kita ketinggalan. So, kita bakal bahas tentang rahasia umum, yaitu nyontek. Kita bakal mulai dari penyebabnya, terus kenapa kejujuran itu penting, dampaknya di masa depan kita, dan juga solusinya. Guys, pasti banyak dari kalian pernah ngerasain yang namanya nyontek, kayak dari mulai hal sepele kayak nanya ke teman kalian, atau mungkin beli kunci jawaban. Berdasarkan observasi aku selama ini dan juga kuesioner yang udah aku lakuin di Instagram, aku udah nemuin banyak banget penyebab kenapa budaya nyontek itu berkembang di pendidikan Indonesia. Tapi setelah aku rangkum, penyebabnya itu yang paling umum karena ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran karena males belajar karena adiksi HP karena nggak punya tujuan, akhirnya tujuannya pengen dipandang pinter sama orang lain tapi nggak mau belajar. Hasilnya nyontek. Nah, menurut kalian bener nggak tuh? Kenapa sih ada pelajar yang nyontek? Aku udah kasih pertanyaan lewat kuesioner IG ku, dan sekarang aku bakal kasih pendapat aku tentang beberapa alasan yang paling banyak muncul. Ya karena kan sekolah itu cuma mentingin nilai. Mereka tuh kayak nggak peduli gitu, mau gue jujur kayak mau gue enggak kayak gitu. Ya udahlah, ngapain juga gue jujur gitu. Coba baikkan dulu apa yang orang-orang lain mau. Pertanyaannya, apa yang kamu mau? Walaupun kamu dapat nilai-nilai bagus, tapi sebenarnya bukan hasil otak sendiri, bisa menghasilkan apa? Apa itu ngejamin kamu bakal masuk universitas atau pekerjaan bagus? Apa kamu yakin kamu bisa ngerjain tugas-tugasnya atau tes-tes kesehariannya di saat kamu nggak dapat kesempatan untuk nyontek? Fine, orang-orang bakal pikir kamu orang pintar, tapi itu apa efeknya di hidup kamu? Apapun itu, pasti cuma keuntungan sementara, keuntungan jangka pendek yang padahal berpotensi untuk ngehancurin keuntungan atau kesempatan kamu di masa depan nanti. Apa sih arti nilai kalau nggak sesuai sama apa yang ada di sini? Lagian kan nilai mereka kalau dapetinnya dengan cara yang salah, nggak bisa disamain sama anak-anak lain yang ngerjainnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena sama aja nilai dengan cara nyontek itu nilai yang nggak valid atau nggak asli. Lagian kan nilai itu sekedar alat untuk membantu kita ngeraih mimpi kita. Nah, mimpinya dulu apa? Walaupun punya cita-cita kan harus dapat nilai bagus tuh di semua pelajaran, walaupun gak ada hubungannya sih sama cita-cita kita. Biar dibilang orang pinter, ya gak masalah lah nyontek. Ya kan? Ya gak sih? Kalau menurut aku, sekedar nilai aja nggak ngejamin atau nentuin kehidupan kita di masa depan itu kayak gimana. Kita juga perlu skill di satu atau beberapa bidang. Dan skill itu nggak bisa kita dapetin kalau kita terlalu fokus maksain diri bagus di semua nilai. Yang ada, kalau seseorang terlalu fokus untuk pengen dapet nilai sempurna di semua pelajaran, dia bisa aja terdorong untuk dapetinnya dengan cara yang lebih mudah, yaitu nyontek. Dan gara-gara nyontek, walaupun dapet nilai bagus, tapi nggak dapet pengetahuannya karena jadi malas belajar. Nah, padahal kalau misalnya orang itu jujur, pasti kan walaupun nilainya ya sedang-sedang aja, dapat pengetahuannya karena proses belajarnya itu ada. Kalau menurut aku, nggak ada orang yang sempurna. Tiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi aku yakin kalau semua orang itu punya bakat, minat, dan potensi yang beda-beda sesuai sama bidangnya masing-masing. Dan hal-hal itulah yang udah harus kita gali dan kita kembangin dari masa-masa sekarang ini, biar kita bisa jadiin modal untuk meraih kesuksesan kita di masa depan. Intinya, ya wajar aja sih kalau kita jujur nggak bagus di semua nilai, tapi bisa kita imbangin dengan skill dan prestasi kita. Buktinya kan banyak tuh orang-orang yang lebih mentingin nilai besar daripada kejujuran. Nah, apalagi banyak juga tuh orang-orang yang jualin kunci jawaban, bahkan nyebarin secara gratis. Kalau kayak gitu, masa iya sih ditolak? Kan lumayan juga bisa dapat nilai gede, nggak perlu belajar. Ya kalau udah dikasih gitu mah, bukan salah gue lagi kan? Inilah yang disebut victim mentality, ngelempar kesalahan ke orang lain atau faktor-faktor lain yang sebenarnya kita nggak bisa kendaliin. Padahal kita bisa ngendaliin diri kita sendiri. Kita punya kemampuan untuk nolak ajakan orang lain untuk ikutan nyontek, dan kita juga punya kemampuan untuk berpendirian teguh untuk tetap jujur. Sebenarnya banyak banget loh manfaat dari kejujuran. Kita bisa ngebangun pendirian teguh, kepercayaan diri, dan kita juga bisa ngelatih diri untuk ngeprioritasin tujuan hidup kita dibandingin pendapat-pendapat orang
orang lain, dan banyak lagi. Pemikiran bahwa nyontek itu nggak bakal berdampak besar harus sudah kamu coba untuk hentiin. Karena aksi kecil ketidakjujuran itu di masa-masa perkembangan kayak gini tanpa kalian sadarin bisa jadi bibit yang berbahaya. Siklus ketidakjujuran itu dimulai dari dini. Penyebabnya karena rasa ketergantungan sama nyontek. Awalnya nanya teman, abis itu buat catatan kecil, abis itu nyontek HP. Pokoknya semakin tinggi level nyonteknya itu, semakin kosong isi otaknya dan semakin malas belajarnya. Ujung-ujungnya ujian ngandelin KJ. Abis itu masuk sekolah bagus susah untuk ngikutin pelajarannya. Beli nilai lah, nyogok lah, dan yang paling parah skenarionya yaitu korupsi. Dan itu semua bisa berawal dari tindakan nyontek. Guys, kalian harus tahu, mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah bakal berakhir dengan kegagalan yang tertunda. Kalau kata sosiolog Musni Umar, perilaku korupsi adalah cermin ketidakjujuran. Kalau ketidakjujuran dipupuk sejak muda, bukan tidak mungkin di kemudian hari akan melahirkan para koruptor. Ngeri nggak sih? Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Kalau menurut aku, kita bisa stop mata rantainya. Dan itu bisa kita mulai dari tindakan-tindakan kecil kita. Yang paling penting kita bisa spread awareness kepada orang-orang di sekitar kita kalau nilai kejujuran itu benar-benar penting. Prosesnya bakal panjang, iya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, generasi kita bisa ngebantu untuk meningkatin kualitas pendidikan di generasi-generasi yang akan datang. Karena kan di masa depan, kita yang bakal jadi orang tua, kita bakal jadi guru, mungkin kerja di dinas pendidikan, jadi gubernur, menteri-menteri, atau mungkin bahkan jadi pemimpin bangsa ini. Dan kalau di semua tingkatan ini udah dilandasi dengan kejujuran, insya Allah kita bisa ningkatin lagi kualitas pendidikan kita, sekaligus ngejar 128 tahun yang katanya tertinggal. Nah, untuk solusinya, menurut kalian apa? Kalian bisa bantu untuk ngasih solusi dengan cara komen di bawah. Kalian bisa ramein komennya dengan ide-ide dan pendapat-pendapat kalian masing-masing. Nah, kalau menurut aku beberapa solusinya, 1. Step by step turun tangan nyontek, buat kelompok berkomitmen, diskusi dengan orang tua, 30 hari jujur challenge, dan yang paling penting cari tahu HTPGMV diri sendiri. Nah, HTPGMV ini artinya Hobby, Talent, Passion, Goal, Mission, and Vision. Ini paling penting karena menurut aku ini salah satu cara untuk nyari tahu tujuan hidup kita atau mungkin sekedar untuk ngelatih diri berpikir jangka panjang. Next time, kita bakal ngebahas tentang cara nemuin bidang yang bisa kita tekunin. Karena ini perlu banget untuk kita-kita yang bercita-cita untuk ngebangun perusahaan sendiri, kuliah di luar negeri, dan lain-lain. Nah, aku mau ajak kalian semua untuk ikut berpartisipasi dalam hashtag generasi berprestasi. Jadi mulai sekarang, aku bakal mulai series baru yaitu hashtag generasi berprestasi. Jadi selain aku ngasih video tips pembelajaran yang akademik, di generasi berprestasi ini aku bakal kasih tips-tips untuk ngeraih atau ngembangin skill-skill dalam bidang non-akademik. Ayo kita sama-sama ambil peranan untuk ngajak teman-teman kita untuk ninggalin kebiasaan nyontek. Aku yakin kita pasti bisa. Nah, sebagai salah satu YouTuber Indonesia, aku mau memanfaatin kesempatan ini untuk nyebarin hal-hal yang positif. Aku berharap dengan gini, aku bisa ngebantu ngebuka pemikiran lebih banyak pelajar Indonesia. Nah, kalau kalian setuju atau sependapat sama apa yang aku udah omongin dari awal tadi, ayo gabung komunitas Generasi Berprestasi. Nah, aku bakal buatin grup lainnya di mana kita bisa saling curhat, bisa saling support, dan saling berbagi tips. Sebelum aku kasih tahu kalian caranya, kalian bisa share video ini biar makin banyak orang yang bakal ikutan komunitas ini. Oke, so caranya, bagi believers yang mau join, kalian tinggal follow aja Instagram aku @peachy.live dan DM ke aku alasannya kenapa kalian mau ikutan generasi berprestasi ini. Nah, di DM nanti aku bakal kasih kalian link untuk masuk ke grup lainnya. So guys, sampai sini dulu videonya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang-orang yang ngeliat video ini. Dan subscribe atau langganan ke channel aku biar kalian gak ketinggalan video-video generasi berprestasi yang bakal coming soon. Cara subscribe-nya gampang banget, kalian tinggal ikutin aja caranya di bawah ini. Tinggal pencet tombol merahnya dan jangan lupa juga untuk pencet tombol belnya biar kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Guys, jangan lupa ya, kalian harus ramein comment section di bawah karena aku bakal bacain semua komen-komennya. And yeah guys, thank you for watching and see you next time. Bye!